Buat teman-teman yang praktisi bela diri atau suka mendalami dunia spiritual, pernah ngerasain nggak sih ada kayak aliran energi pas lagi fokus banget? Nah, ternyata ada loh sistem biologis yang luar biasa di dalam tubuh kita yang mungkin bisa ngejelasin fenomena ini. Yuk kita coba jembatani dunia sains dan spiritual untuk mengungkap apa itu sungai di dalam diri kita. Pengalaman kayak yang diceritain Maya Liana ini nih titik awal kita. Rasa tenang yang kita dapat dari meditasi dan latihan pernapasan itu bukan cuma sugesti loh, tapi itu bukti adanya perubahan nyata yang terjadi dari dalam diri kita. Dan manfaat ini bukan lagi sekedar cerita dari mulut ke mulut. Sains modern sekarang udah bisa ngebuktiin apa yang para praktisi kuno tahu dari dulu. Meditasi itu secara nyata mengubah otak dan tubuh kita, mulai dari ngurangin stres sampai mempertajam fokus. Tapi gimana sih cara kerjanya? Mekanismenya gimana? Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam ke sebuah samudra yang tersembunyi di dalam tubuh kita, yang mungkin banget memegang kunci dari semua ini. Namanya cairan cerebrospinal, atau kita sebut aja CSF. Fungsinya itu jauh lebih dari sekedar jadi bantalan buat ngelindungin otak kita dari guncangan. Cairan ini adalah bagian yang super dinamis dan penting banget dari sistem saraf pusat kita. Anggap aja kayak sungai kehidupan yang terus mengalir di inti tubuh kita. Nah, disinilah semuanya jadi super menarik. Dr. Mauro Zapatera, seorang dokter dan peneliti, ngasih ide yang cukup radikal. CSF ini adalah jejak lautan purba di dalam diri kita. Coba bayangin, kita ini bawa-bawa warisan samudra tempat awal kehidupan bermula, tepat di dalam tulang punggung kita. Keren banget kan? Salah satu peran CSF yang udah pasti diketahui sains adalah perannya di sistem glimfatik. Anggap aja ini kayak tim kebersihan malam buat otak kita. Jadi pas kita tidur, CSF ini mengalir deras lewatin otak, ngebersihin sampah-sampah metabolisme yang numpuk seharian. Ini yang bikin otak kita tetap sehat dan berfungsi maksimal. Tapi tugasnya bukan cuma bersih-bersih doang. Dr. Zapatera punya teori kalau CSF ini juga semacam jaringan komunikasi super cepat, bahkan jauh lebih cepat dari sinapsis saraf biasa. Ini kayak internet biologis yang bisa mensinkronkan seluruh bagian otak secara instan. Oke, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi ke dunia internal ini menuju sebuah kelenjar super kecil tapi powerful banget yang letaknya persis di tengah otak kita dan kelenjar ini terendam dalam cairan istimewa tadi. Namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini ceritanya ada dua sisi. Di satu sisi ada sains yang udah terbukti, yang kita tahu pasti. Kelenjar ini ngasilin melatonin buat ngatur tidur. Nah, di sisi lain, ini nih yang seru. Ada misteri yang lagi dieksplorasi. Hubungannya dengan pengalaman-pengalaman mistis. Ada dua molekul penting yang katanya dilepaskan oleh kelenjar pineal ke dalam CSF. Pertama, melatonin, yang tadi kita bahas. Kedua adalah DMT, sebuah senyawa psikoaktif kuat yang ada secara alami di alam dan sering banget dipakai di berbagai tradisi kuno buat memicu pengalaman spiritual. Sekarang kita coba sambungin titik-titiknya. Gimana kalau biologi canggih yang barusan kita bahas ini ternyata adalah penjelasan modern buat konsep kuno yang namanya Kundalini. Nah, disinilah ketemunya. Dr. Zapatera nemuin kalau banyak banget orang dari berbagai latar belakang yang ngalamin kebangkitan Kundalini. Mereka tuh tanpa janjian ngejelasin sensasi yang sama persis. Sebuah gelombang cairan yang naik dari dasar tulang belakang sampai ke puncak kepala. Deskripsinya mirip banget sama aliran CSF kan? Kalau dalam tradisi yoga, energi ini namanya Kundalini. Dianggap sebagai potensi energi ilahi yang tidur di dalam diri kita. Nah, pas energi ini bangun, dia bakal bergerak ke atas lewat jalur energi utama di sepanjang tulang belakang, yang katanya bisa membawa pencerahan dan transformasi kesadaran. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan utamanya. Mungkinkah CSF itu adalah sungai fisik yang jadi medium buat ngalirin energi Kundalini? Dan apakah kelenjar pineal itu bertindak sebagai gerbang atau pemicu dari kebangkitan energi ini? Praktik-praktik kayak yoga dan meditasi yang udah ada ribuan tahun mungkin sebenarnya adalah cara buat bekerja dengan aliran CSF ini secara sadar. Jadi, apa yang para yogi dulu rasakan sebagai energi atau prana, sekarang mulai bisa kita lihat sebagai sebuah sistem biologis yang nyata. Tentu aja, pengetahuan ini jadi kurang berguna kalau nggak kita praktekkan kan? Jadi gimana caranya kita bisa belajar untuk menguasai arus di dalam diri ini untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita? Ada 3 cara simpel buat mulai.
Pertama, meditasi terfokus. Ini buat mendengarkan sensasi-sensasi halus di tubuh kita. Kedua, pernafasan sadar. Nah, ini para praktisi bela diri pasti udah familiar banget, buat ngatur ritme alirannya. Dan ketiga, praktik tubuh sadar, kayak yoga atau bela diri itu sendiri, buat nyatuin pikiran dan tubuh jadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi, pada akhirnya, ini semua tuh kayak undangan. Undangan buat ngelihat tubuh kita bukan cuma sebagai mesin fisik, tapi sebagai sebuah alam semesta yang cerdas dan penuh misteri. Sebuah perbatasan baru untuk kita jelajahi. Kira-kira apa yang bakal Anda temukan kalau Anda benar-benar mulai mendengarkan sungai di dalam diri Anda?